Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه وبعلومكم في دارين آمين. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masuk tanggal 10 Muharram, 10 Al-Muharram. Dan alhamdulillah setiap tahun terulang. Dan bertahan kita sudah tahu tanggal 10 Al-Muharram adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda istimewanya hari Asyura atau 10 Al-Muharram, di situ hari itu Allah selamatkan Nabi Musa. Yaumun najjallahu fihi Musa. Pada hari itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikut beliau Bani Israel. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Apabila waktu Fir'aun menyasahi mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, lalu mereka terjebak di sisi laut, sehingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut, maka terbelah dualah lautan tersebut, sehingga Nabi Musa dan pengikut beliau bisa menyeberang lautan dari dasar laut yang lautnya terbelah dua. Lautnya terbelah dua. Tahu aja ada kisah itu, kita mulai lagi halus sudah ada kisah itu. Apabila itu hari Asyura 10 Muharram, Yaumun najjallahu fihi Musa. Dan di hari Muharram 10 Muharram atau hari Asyura pula, wa aghraq fihi Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya hari itu juga. Itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Nabi Musa ada lagi wastawat safinati Nuh 'alal judi, wastawat safinatu Nuh 'alal judi, dan Allah selamatkan. Apa yang diselamatkan? Kapal Nabi Nuh alaihi salam itu mendarat di gunung Al-Judi, adanya di Mesir sana, Irak, tepat hari Asyura. Hari Asyura pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Yaumun taballahu fihi Adam alaihi salam. Ada tanggal 10 Asyura juga, tepat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Allah terima taubatnya Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah membaca doa itu. Itu iktiraf kita. Itu pengakuan kita terhadap dosa dan kesalahan kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau bukan Engkau ampuni kami, kalau Engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami adalah orang yang rugi. Doa Nabi Adam alaihi salam. Kita diperintahkan juga untuk membaca doa itu, disembahyangkan atau membaca sunnah aja kan. Itu doa. Dan di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram
atau hari Asyura, Allah terima taubat Nabi Adam alaihi salam setelah dalam riwayat dikatakan Nabi Adam menangis selama 40 tahun. Malu kepada Allah. Nabi Adam nangis, sujud, minta ampun kepada Allah karena telah memakan buah khuldi yang mana Allah larang Nabi Adam untuk jangankan memakan, menghampirinya aja jangan. Silahkan ujar Allah, Tuhan engkau hidup di surga. Yang penting la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian menghampiri apalagi memakan buah dari pohon ini, maka kalau kalian lakukan kalian termasuk orang-orang yang rugi dan zalim. Lalu Nabi Adam makan buah tersebut. Akhirnya diusir oleh Allah dari surga, digugurkan, diusir ke bumi. Lalu Nabi Adam merasa berdosa, Nabi Adam merasa bersalah. Gara-gara itu juga Nabi Adam pada hakun di hari kiamat memberi syafaat. Aku merasa berdosa, aku malu dengan Allah, maka idhabu ila ghairi, jangan lawan aku minta syafaat, cari orang lain, aku berdosa, jangan Nabi Adam. Nah, 40 tahun dalam riwayat Nabi Adam menangis minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Ngaku Nabi Adam dosa. 40 tahun hanya diampuni oleh Allah. Apabila Allah ampuni tepat pada hari Asyura. Banyak lagi kejadian itulah. Hari-hari Asyura memang 10 Muharram atau hari Asyura memang hari yang sangat-sangat bersejarah, bukan hanya dalam agama Islam. Orang Yahudi pun mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi dulu sampai wayah ini mereka berpuasa pada hari Asyura. Bahkan di zaman Nabi, orang-orang Yahudi Khaybar khususnya di Madinah, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bukan hanya berpuasa saja, anak bininya dipakaiani dengan pakaian yang bagus dan indah. Anak bininya disuruh bermewah-mewah. Dari situ Islam ada juga menganjurkan pada 10 Muharram untuk tawassu' 'alal 'iyal, untuk menambahkan jatah gasan keluarga. Selain hari Jumat yang sudah kita bahas, kan hari Jumat sunnah menambah uang belanja gasan ini, gasan pemakan di rumah. Hari Jumat itu disunnahkan. Nah, selain hari Jumat disunnahkan pula tawassu' 'alal 'iyal, yaitu pada 10 Asyura, 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi esok hari sampai ini sudah masuk lah. Ini sudah tanggal 10 Muharram. Hari ini sudah 10 atau hari Asyura, maka kita disuruh oleh syariat untuk tawassu' 'alal 'iyal. Bila biasanya susubuhan menjulungi bini jatah belanja 80.000, julungi 2 kali lipat. 200 sen pemakan. Sen berbuka puasa bagi nang puasa. Mudah-mudahan kalau puasa berada. Jangan ingin nisfu Sya'ban aja puasa. Nisfu Sya'ban tuh kalah dapatnya Asyura. Coba biar bari belum dalil puasa nisfu Sya'ban. Belum kita sudah tahu ada. Yang ada itu puasa bulan Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban. Satu puasa bulan Sya'ban. Kalau nisfunya kan ada. Khusus itu ada. Tapi ini dalilnya khusus untuk puasa pada hari Asyura. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, kitab-kitab Sahih kitab-kitab hadis disebutkan bahwa Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqala tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa ujar Nabi? Tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Hari Arafah itu kalau puasa bagi orang nang kada haji, pahalanya menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Itu hari Arafah.
Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala tukaffiru sanatal madiyah. Nabi Muhammad kembali ditanya tentang puasa hari Asyura, maka ujar Nabi tukaffiru sanatal madiyah, mengampuni dosa setahun yang telah lewat. Karena pahalanya kita beribadah, wallahu a'lam, ampunannya belum tentu jelas. Tapi kalau orang yang sudah puasa isok, insyaallah Nabi seorang tukang sambat, tukaffiru sanatal madiyah, dapat menghapus dosa setahun yang telah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya al-wahyu. Dan Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, dan ujar Nabi, dzaka yaum wulidtu fi, itu hari kelahiranku, dan di situ aku diangkat jadi nabi, dan di situ aku wafat, dan di situ aku menerima wahyu. Hari Senin. Jadi ada kita ambil pelajaran di situ, puasa pada 10 Muharram. Apabila esok sekaligus esok hari Kamis, maka dapat pahala puasa sunnah hari Kamis. Gasan bibinian yang mengisi hutang Ramadan, niatnya esok mengqadha Ramadan, karena bertepatan 10 Muharram dapat pahala Asyura, dan bertepatan hari Kamis dapat pahala puasa hari Kamis. Jangan tinggal menggubur aja puasaan kada, dalil menggubur kada. Tapi yang hendak digawi boleh dan bagus, karena imbahnya kan disedekahkan kan, bagi-bagi bersumbangan, patungan, ada yang nyumbang 20.000, ada yang 50, ada yang nyumbang berasnya, ada yang nyumbang macam-macam bumbunya. Itu kan limbahnya disedekahkan, bisa pemberitaan CRP-an, bagus. Tapi menggubur kada dalil nang signifikan nang langsung ke situ, memang kada. Adanya itu paling dalil nang bersedekah aja. Tapi kada ada dalil bersedekah di situ menghapus dosa, kada nang ada itu puasa. Nang baik lagi ya esok puasa, ya esok menggubur, esok bersedekah. Baik lagi. Apalagi bersedekahnya kesan anak yatim. Ada sebuah orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Ini keras hati, merasa keras hati, lalu ia datang kepada Nabi untuk minta saran kayak apa supaya hati ini kada keras. Berarti ini dapat hidayah, manusia ini sudah merasa hati itu keras. Lalu apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang tadi, ibahnya curhat lawan Nabi, ya Rasulullah, hatiku ini keras ya Rasulullah. Kayak caranya supaya lunak? Kayak caranya supaya hatiku ini kada keras lagi? Nyaman menerima nasihat, kada mudah untuk marah. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. At'imil miskin wamsahil yatim. Itu instruksi Nabi. Dua di situ. Sarana untuk menjadikan hati kita ini ada pengarasan, di antaranya walaupun nama yang lain banyak juga, cuman satu sisi ini orang datang ngadu kepada Nabi, ujar Nabi, at'imil miskin, at'imil miskin wamsahil yatim. Beri makan orang fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Dan alhamdulillah, mengusap kepala anak yatim dalam artian itu mengasihi sayangi mereka. Mengusap kepala anak yatim itu dalam artian mengasihi sayangi mereka, memperhatikan mereka, dan peduli dengan mereka. Itu maksud mengusap, kan ingin usap jauh, jauh. Ada ingin situ aja ada. Itu hanya simbol mengusap itu. Kayak kalau kita sayang lawan anak, datang anak ibu suti, ini simbol sayang. Tapi kan
Di balik itu, kenapa kita memusuti itu? Kenapa? Kita musuti ini kasih sayang karena sebelumnya kita ragu, kita didik, kita perhatikan, baik itu makannya, baik pendidikannya. Sebetulnya lebih mengarahnya ke situ. Walaupun ada memang dalil khusus yang mengatakan siapa yang mengusap kepala anak yatim, apalagi di hari Asyura, maka ini banyak. Maka bisa diampunkan dosanya. Ada lagi yang mengatakan setiap helai rambut yang kena telapak tangannya itu ditulis satu kebaikan. Macam-macam ada riwayat-riwayat kayak itu. Tapi intinya ulik poinnya satu, maksudnya menjaga, memelihara, memerhatii orang anak yatim. Dan bukan hanya hingga hari Asyura. Ada hingga tanggal 10 Muharram aja kita memperhatikan anak yatim. Itu sebujurnya setiap waktu. Tapi karena hari Asyura hari yang bagus, hari yang istimewa, di situ sangat lebih dianjurkan. Sama halnya kita membanyakan nafkah untuk keluarga di rumah, bagus memang. Nafkah untuk istri makan 1 mut sehari, pakaian 2 butik 1 tahun. Tapi kalau lebih ya alhamdulillah. Itu maksudnya lah. Jadi alhamdulillah bukan hanya pada hari Asyura. Makanya di mana-mana ada orang tradisi-tradisi orang menyantuni anak yatim, dan itu sangat diistimewakan oleh syariat. Dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Karena sejatinya Rasulullah pun adalah orang yang paling sayang melawan anak yatim. Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Sibtud Durar dikatakan, ujar beliau, wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal armala. Rasulullah adalah seorang ayah yang sangat kasih sayang bil yatim, dengan anak yatim, wal armalah, dan para janda jompo yang tua-tua. Khususnya para jompo yang tua, para janda, karena orang janda lakinya mati, lakinya meninggal di medan perang. Anak yatim macam itu juga. Jadi kalau ada sahabat Nabi umpat perang, kalau dibunuh mati syahid di medan tempur, maka anak istrinya jadi janda dan jadi yatim. Makanya itu disayangi oleh Nabi. Dalam riwayat rancak kita dengar, biasanya hari raya ada seseorang kekanakan yang duduk murung, padahal kawanannya lagi bermainan. Cakap dengan kisah itu. Lalu dihampiri oleh Rasulullah, wahai anak kecil, kenapa ikam kada umpatan kekawanan nikam musim itu permainan? Wahai paman, yang ada tahu nih di hadapan Rasulullah, wahai paman, bagaimana aku ikut untuk permainan? Aku lagi sedih. Sedih kenapa? Aku sekarang jadi yatim karena ayahku mati di medan perang ikut bersama Rasulullah. Yang ada tahu di hadapannya di Nabi. Dan ibuku kawin lagi, dan ayah tiriku mengusirku, wahai paman. Jadi aku sedih, aku tak punya lebaran baju hanya, aku lagi kelaparan. Kawananku yang mana ya abah mamanya ada, ini sudah makan, bajunya hanyar, mama abahnya ada. Aku, mamaku kawin ulang, abahku meninggal umpat Rasulullah semalam berperang. Dan wayah ini aku lagi lapar, belum makan. Baju mungkin baju bahari, pada senang. Cakap kamu hari raya biasanya khutbah ada itu. Apa ujar Nabi SAW? Nabi Rasulullah mengambil tangan anak tersebut. Wahai anak, maukah engkau Fatimah menjadi saudarimu? Maukah engkau Muhammad bin Abdullah menjadi ayahmu? Maukah engkau Siti Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau Sayyidina Ali menjadi saudaramu, menjadi pamanmu? Dan maukah engkau Sayyidina Hasan dan Husain menjadi saudaramu? Maka si anak ini paham, oh ini berarti Nabi Muhammad. Berarti iya wahai Rasulullah, siapa yang kada senang mempunyai ayah seperti Rasulullah? Siapa yang kada senang mempunyai ibu seperti Siti Aisyah? Siapa yang kada senang memiliki paman seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak senang nambah isi dan sanak makaya Hasan dan Sayyidina Husain? Dari situ Rasulullah membawa anak tadi kulit, lalu dipakaiani, diberi makan, diminyak harumi, diminyak rambuti, lalu disuruh main-main di luar. Lalu apa ujar kekawanannya tadi? Maka tadi kami lihat kami compang-camping, kami lihat tadi kami kada senang, kamu tadi menangis, kamu tadi baju buruk. Kenapa?
Ujarnya, kayak apa kata? Senang, sekarang aku punya orang tua yaitu ayah seorang nabi, dan aku mempunyai ibu yaitu Siti Aisyah, aku mempunyai paman yaitu Sayyidina Ali, aku punya saudari yaitu Fatimah Zahra, dan aku punya saudara Hasan dan Husain. Kayak apa kata? Senang, aku dapat baju banyak, maka paruh bukanya alhamdulillah. Jadi kawanannya ini tahu, oh ini berarti diangkat Nabi jadi anak. Akhirnya apa? Ujar nak kawanannya ini, bah jagaan abah kami itu mati juga. Coba abah kami mati juga. Ayo, hendakan abahnya mati cuma jadi anak angkat Nabi, disayangi oleh Rasulullah. Ini pelajaran bahwa Nabi Muhammad sangat sayang lawan anak yatim. Bukan hanya hari Asyura, tapi hari Asyura bertepatan hari yang baik, dan memang di situ ada perintah khusus. Jadi yang sayang dengan anak yatim, alhamdulillah, apalagi mengurusi tentang anak yatim. Hari-hari sebujurnya lah, bukan hanya mengusap dan hanya santunan setahun sekali. Sebujurnya terus menerus, kalau bisa tiap hari, tiap waktu. Di Ampah ini ada orang tiap hari memberi makan anak yatim. Datang ke Ampah 10 jari. Datang ke Ampah 10 jari, ada baharta. Gawian sidin mulai datang memberi anak yatim makanan, nasi bungkus setiap hari diberi makan anak yatim. Sampai hari ini baharta banyak, alhamdulillah. Anak sekolahan sampai kuliah, bahkan ada yang keluar negeri. Mulai awal datang ke Ampah sampai hari ini memberi makan anak yatim. Ada orangnya di Ampah masih hidup, nyaman orangnya. Karena apa? Mengurusi anak yatim. Karena anak yatim adalah anaknya Nabi Muhammad. Anak Abul Yatim, aku ayahnya, abahnya anak yatim. Jadi diurusi oleh sini. Diperhatikan, oh bajunya gini-gini aja untuk harapan baju. Itu diperhatikan lah. Maksudnya tuh kayak itu, nang sejatinya kayak itu. Alhamdulillah kalau kita kawa menyantuni anak yatim. Setahun sekali kalau bisa setahun sekali itu wajib setahun sekali pada esok hari dan pada hari-hari berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan kalau sedikit banyak barang, di Barabai Nurul Muhibbin itu pesantren Guru Bahin, itu banyak anak yatim di situ, sekolah gratis. Zaman dulu sekolah situ anak yatim itu gratis. Jadi anak yatim statusnya sama kayak kembali itu, ada beda. Jadi santri di Nurul Muhibbin dulu tahu pesantrennya apa Guru Bahin. Habib lawan anak yatim itu sama, fasilitas itu sama. Asrama khusus. Kalau kami yatim kada, Habib kada, jauh di ujung sana. Kalau bukan ini asrama khusus. Asramanya bagus pada pun kami khusus para pulang lawan musola. Lalu setiap bulan mereka diberi duit oleh Guru Bahin. Guru Bahin beri duit biasa Habib dan anak yatim setiap bulan gajian banyak. Guru Bahin tukang gaji. Dan kalau masuk ajaran tahun baru, Habib lawan anak yatim kitab-kitabnya semua gratis. Di pesantren Nurul Muhibbin tahu wah inilah kayaknya masih kayaknya mungkin ketika mulianya sudah alim, orangnya berubah itu sudah alim, berduit, anak yatim mondok itu gratis. Maunya gitu lah, maunya kayak itu, bukan hanya ngusap-ngusap kepala, bagi duit, habis setelah itu setahunan ke daerah-daerah lagi, jangan. Ini maksudnya perwakilan aja, karena mewakili hari yang mulia, hari yang agung, lebih diutamakan di hari Asyura dan di hari-hari berikutnya pun kayak itu mestinya. Ada berlebihanan. Kalau perlu sekolahkan, kasihan abahnya ada, rumahnya ada, hidup lawan miminya, misal hidup lawan memarinanya. Kita lihat, oh ini orang kasihan nih, sekolahkan. Ada dirugi, siapa tahu ini orang yang udah gana jadi orang sukses. Ada mungkinnya hari ingat lawan tukang karagu itu mungkin. Bahkan sampai ke akhirat pun Rasulullah bela-bela dengan orang yang mengurusi anak yatim. Anak wakafilul yatim kahatai yaumul qiyamah. Aku dan anak orang yang memelihara, mengurusi orang-orang
tertib seperti ini pada hari kiamat. Artinya dekat makamnya dengan Nabi Muhammad. Artinya bersama Rasulullah. Jadi sangat-sangat spektakuler, istimewa bulan Muharram, khususnya besok hari ini 10 Muharram. Mudah-mudahan di antara amalan-amalan yang disebutkan tadi kita kawal menggawe. Satu, tawassu 'alal 'iyal, melebihi ongkos gasan rumah tangga esok. Melebihi pada hari-hari biasa maksudnya. Kalau biasanya sehari 100.000 ya esok 10 juta lah kata Bapak. Berlebihan, ada boleh juga berlebihan. Biasanya nukar iwak bisa 2 tukar 4, jangan 40 bisa nambah. Wajib lebihilah pada hari biasa. Tawassuk ngarannya. Habis itu apalagi nanti suruh puasa. Sudah kita bahas tadi pahalanya ini itu dan macam-macam. Habis itu apalagi disuruh nyantuni anak yatim. Nyantuni anak yatim. Kalau ada orang bertakut pakai minyak rambut kan? Pakai minyak kan? Memulai kepala anak yatim. Ada sakit kalau amun nang memulai menjejer orang 60 ya hibak rambut kekanakan lawan minyak. Kasihan kekanakan. Walaupun itu hanya simbol. Mau ya anak minyak saya dua mayu ayam minyak dan itu karena dalilnya minyak kita. Nang ada itu mengusap kepala anak yatim. Maka minyak kan ada syarat. Tapi menpanjang linak kepala kekanakan ya jangan. Salah. Anda silakan hanya simbol aja itu, simbol kasih sayang. Makanya itu hanya simbol perwakilan. Jangan berbaratahan limak kepala kekanakan. Jerujukan misalnya minyak lalat di sini pun main. Kasihan anak-anak. Alhamdulillah. Jadi ada banyak keistimewaan yang insya Allah hari ini 10 Muharram dan mudah-mudahan apa yang kita gawe pada hari ini 10 Muharram hari ini dan esok kan 10 Muharram kan, di antaranya taubat Allah terima rangkaian Nabi Adam. Mudah-mudahan istighfar kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hari Asyura, dan mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah seperti ijabahnya doa Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan Nun. Rabbana, apa doa Nabi Nuh, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan Nun, ikan paus hari Asyura. Karena beliau membaca doa itu, maka mudah-mudahan juga istighfar kita, doa-doa kita, amal-amal kebajikan kita pada hari Asyura ini diterima oleh Allah